Beastmaster terhebat. Bab 821. Gemuruh. Gundukan lumpur itu terus membengkak dan membesar, tumbuh hingga 40 atau 50 meter dalam sekejap mata. Bang! Beberapa saat kemudian, gundukan lumpur itu pecah, dan sesosok makhluk raksasa muncul di rawa. Sekilas, Paman Yu dan Paman Jia mengenali bahwa makhluk besar ini tampak persis seperti cacing tulang naga. Raungan. Cacing tulang naga raksasa itu mengeluarkan raungan yang menakutkan. Suaranya mengerikan. Gelombang suara dapat dilihat dengan mata telanjang, dan mengguncang lumpur dan batu di sekitarnya. Tingkat dewa. Paman Yu sedikit mengernyit saat melihat cacing tulang naga raksasa. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa fluktuasi energi dalam cacing tulang naga raksasa ini telah mencapai tingkat ilahi. Hewan peliharaan tingkat dewa lainnya yang kehilangan akal sehatnya. Sepertinya situasi di alam dimensi jauh lebih parah dari yang kita bayangkan. Jabber juga merasakannya, lalu berbicara dengan nada khawatir. Kalau langit runtuh, yang tinggi akan menahannya. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah membunuh binatang buas ini. Paman Yu terkekeh, tidak terlalu ambil pusing. Apakah dia benar-benar tidak peduli atau hanya berpura-pura, kita tidak dapat mengatakannya dengan pasti. Setelah tersenyum tipis, dia berbicara, mengungkapkan pikirannya, untuk mencegah kecelakaan terjadi di sana, sebaiknya jangan mengerahkan pasukan mereka. Kalau begitu, aku pergi dulu. Paman Jia mengangguk, menyetujui saran Paman Yu. Lalu ia mengepalkan tinjunya, memperlihatkan ekspresi bersemangat. Begitu dia selesai berbicara, dia meraung, "Bos kera." Dengan suara gemuruh yang keras, seorang lelaki kekar berjanggut sambil menghunus tongkat tiba-tiba mengundurkan diri dari barisan tempur. Raung. Pria kekar berjanggut lebat itu meraung, lalu menjejakkan kakinya di tanah dan melompat ke udara. Di udara, raksasa berjanggut itu menampakkan wujud aslinya, seekor kera raksasa berambut emas. Bang! Kera raksasa berambut emas itu mendarat dan menghampiri Jabber. Sesaat kemudian, cahaya bintang memancar di sekelilingnya, dan ia berubah menjadi baju zirah emas. Ini adalah hewan peliharaan legendaris tanpa atribut apapun, kera bos. Seru Liqian terkejut saat melihat kera raksasa berambut emas yang turun dari langit. Bos kera adalah hewan peliharaan yang sangat istimewa. Kera besar bukanlah nama yang diberikan oleh Jiabo, melainkan nama hewan peliharaan ini. Yang membuat bos ape istimewa bukan hanya namanya, tetapi juga atributnya. Ya, bos kera adalah binatang peliharaan tanpa atribut apapun. Untuk maju ke tingkat legendaris dengan tubuh tanpa atribut apapun adalah kasus yang unik, bahkan di antara semua bahan kultivasi yang telah ditinjau Liqian. Tentu saja, ini juga bisa terjadi karena basis pengetahuan Liqian tidak cukup luas. Alasan dia memberi perhatian khusus pada bos kera ini saat meninjau material adalah karena atributnya. Tanpa diduga, Jiabo benar-benar membuat kontrak dengan kera raksasa. Saat melihat penampakan bos kera, Liqian merasa penasaran dan bersiap mengamatinya lebih dekat ketika cahaya bintang mulai menyambar tubuh bos kera. Ia berubah menjadi baju zirah emas berkilau. Liqian tertegun sejenak ketika melihat ini, tetapi dia segera menyadari, jadi bakat menjinakkan binatang buas Jiabo adalah bersenjata. Tepat saat Liqian bergumam pada dirinya sendiri, di sisi lain, baju zirah yang telah diubah oleh bos kera itu telah terbang secara otomatis dan akhirnya mempersenjatai Jiabo. Menatap tajam Jabber, yang mengenakan baju zirah emas dan bersenjata lengkap, mata Liqian menyala penuh percaya diri. Ia sudah bisa memahami sebagian situasinya. Kekuatan tempur Jabber sudah setingkat dewa. Sekarang, jika dipadukan dengan hewan peliharaan tingkat legendaris, kekuatan tempurnya pasti jauh melebihi dewa tingkat rendah biasa. Perlu dicatat bahwa saat seorang penjinak binatang mencapai tingkat dewa, mereka telah menjalani transformasi transenden, dan kekuatan tempur mereka tidak kalah dari hewan peliharaan tingkat dewa. Faktanya, bahkan hewan peliharaan level legendaris tidak jauh lebih buruk daripada hewan peliharaan lain di level yang sama. Melihat Jiabo, yang telah menyelesaikan transformasi senjatanya, menyerbu tanpa ragu, senyum tipis muncul di bibir Liqian. Serangga besar ini sepertinya akan mendapat masalah besar. Bos kera. Saat dia mengingat kembali kejadian tadi, sebuah pikiran perlahan muncul di benaknya. Setelah pertarungan, aku bisa mengobrol baik-baik dengan Jiabo. Memikirkan kemungkinan tertentu, ia tak kuasa menahan diri untuk bergumam lagi. Aku penasaran apakah bos kera ini adalah metode evolusi matang yang dikuasai Universitas Penjinak Binatang Misu. Ledakan. Bang bang bang. Mengenakan baju zirah emas, Jabber menyerbu tanpa ragu-ragu dan terlibat dalam pertempuran dengan cacing tulang naga raksasa. Selama beberapa saat, segala macam ledakan dan tabrakan terdengar di medan perang. Pertarungan itu sangat sengit. Binatang buas, bersiaplah untuk mati. Jiabo meraung, lalu mengepalkan tinjunya yang sebesar tong air dan membantingnya dengan keras. Sosoknya tiba-tiba membesar, seakan-akan dia adalah perwujudan langit dan bumi. Dengan sekali pukulan, dia melemparkan cacing tulang naga raksasa itu hingga menghantam tanah dan menciptakan kawah besar. Melihat adegan ini, Liqian menelan ludah. Jiabo yang bersenjata memang kejam. Dengan kekuatan bertarung seperti itu, lawan sama sekali tak berdaya melawan, dan tim telah unggul dengan kokoh. Kemenangan tampaknya hanya masalah waktu. Gurgel. Liqian terkejut dengan kekuatan tempur Jiabo yang luar biasa. Saat itu, sebuah fenomena aneh terjadi, gelembung-gelembung yang tak terhitung jumlahnya muncul di sungai Blackwater tak jauh dari sana.
Yubo menyadari petunjuk itu lebih awal daripada Li Qian, dan dia berkata dengan suara berat, sepertinya ada pria besar lain di sungai hitam ini. Ia memejamkan mata sejenak untuk merasakannya, lalu tiba-tiba membukanya, matanya dipenuhi keterkejutan. Fluktuasi energi ini sepertinya mendekati fluktuasi energi dewa tingkat menengah. Ini akan merepotkan. Formasi pemblokiran jelas tidak akan menghentikan orang besar ini. Kita perlu memanggil semua orang kembali. Dia merenung, dan sebuah rencana telah disusun dalam pikirannya. Setelah mengambil keputusan, ia segera memberitahu Paman Jia melalui telepati. Kemudian, ia memanggil binatang peliharaannya melalui kontrak jiwa. Dia tidak memanggil 6 hewan peliharaan legendaris yang terkunci dalam pertempuran, melainkan memanggil 2 hewan peliharaan tingkat dewa yang berada di wilayah perkotaan kota Lingsui di sisi lain. Untuk melawan monster tak dikenal yang tingkat kekuatannya mendekati dewa tingkat menengah, mengandalkan monster legendaris saja jelas tidak cukup. Suara mendesing. Tepat saat Paman Yu dan Paman Jia bertukar hewan peliharaan tingkat dewa melalui kontrak jiwa, percikan air besar tiba-tiba meletus di sungai air hitam. Di tengah cipratan air, seekor naga timur muncul dengan tubuh yang tinggal kerangka dan api zamrud berkelap-kelip di rongga matanya. Itu Raja Naga Tulang. Li Qian langsung mengenali naga tulang itu dan berseru kaget. Pada saat ini, kulit kepalanya mulai terasa geli. Wabah itu seharusnya lebih kecil daripada yang terjadi di kota Huaxin, jadi mengapa monster seperti itu muncul? Itu di luar pemahamannya. Mungkinkah benar seperti yang pernah dikatakan Din Fei? Bahwa setiap pecahnya reaksi pendahulu adalah seperti membuka kotak buta. Bab 822. Tak jauh dari sana, Zero menatap Raja Naga Kerangka yang muncul dari air, lalu melirik cacing tulang naga raksasa yang telah sepenuhnya dilumpuhkan, dan berkata, kalian berdua, fokuslah menghadapi 2 makhluk besar ini. Aku akan mengurus cacing-cacing di tanah ini. Entah itu Paman Yu atau Paman Jia, fokus utama mereka pasti akan berhadapan dengan 2 orang besar ini. Jadi, seseorang harus mengambil alih tugas membersihkan kawanan cacing tulang naga kecil yang padat di tanah. Dilihat dari situasinya, sepertinya hanya aku yang bisa melakukan ini sekarang. Tidak diragukan lagi Paman Yu dan yang lainnya mungkin menyembunyikan beberapa metode lain. Cara-cara seperti itu sia-sia untuk berurusan dengan ikan kecil. Lebih baik membiarkan dirinya bergerak lebih bebas. Bagaimanapun, dia sudah menunjukkan keberadaannya, jadi tidak perlu bersembunyi. Kalau begitu aku akan merepotkanmu. Paman Yu tahu bahwa ini bukan saatnya untuk bersikap sopan, jadi dia mengangguk sebagai jawaban, tatapan terima kasih muncul di matanya. Zero tak banyak bicara, hanya tersenyum tipis, menangani tempat dengan tanda-tanda awal ini adalah sesuatu yang sudah kujanjikan sejak lama. Karena untuk sementara kalian tidak punya cukup sumber daya, wajar saja kalau aku yang akan turun tangan. Sambil berbicara, dia sudah bersiap untuk bertempur. Sebenarnya, bukan berarti mereka tidak punya waktu. Dengan penglihatan Zero yang tajam, ia bisa melihat bahwa bahkan dengan 2 orang besar ini, Paman Yu dan rekannya tidak akan kesulitan menghadapi mereka. Namun, itu mungkin memakan waktu lama, dan mungkin ada beberapa perubahan yang tidak terduga. Yang terpenting, masing-masing cacing tulang naga ini membawa racun yang mematikan, dan jika menyebar secara tidak sengaja, dapat membawa bencana bagi kota Lingsui. Justru karena pertimbangan inilah mereka harus menggunakan tindakan cepat dan tegas untuk mencapai kemenangan cepat. Zero telah mempertimbangkan hal ini, itulah sebabnya ia turun tangan untuk membantu saat ini. Dalam menangani tempat ini dengan tanda-tanda awal masalah, ia tidak hanya berjanji kepada Paman Yu, tetapi juga berjanji kepada Li Qian bahwa ia tidak akan membiarkan perubahan besar terjadi di kota Lingsui. Jika tidak, dia tidak akan tahu bagaimana menjelaskannya kepada Li Qian, lagi pula, ini adalah kampung halaman yang melahirkan yang terakhir. Setelah mengambil keputusan, Zero tidak membuang waktu dan langsung bertindak. Dengan kilatan cahaya, sebuah pesawat udara raksasa lepas landas dan melayang di atas Peach Garden Manor dalam sekejap mata. Ini adalah tubuh mekanik ke-8-nya. Lubang perut tubuh mekanik ke-8 terbuka, dan satu persatu, robot terbang muncul darinya. Berbeda dengan pesawat ruang angkasa yang diubah dari badan mekanik 0. 10, kali ini, yang dilepaskan bukanlah belalang sembah mekanik atau lobster mekanik, melainkan robot, replika robot yang tampak persis seperti Zero. Robot-robot yang tak terhitung jumlahnya melompat turun dari pesawat udara yang melayang di atas Peach Blossom Manor. Saat mendarat, mereka menjentikkan pergelangan tangan, dan sebuah lightsaber terjulur dari bilahnya. Segera setelah itu, mereka melihat mereka, satu persatu, menghunus pedang cahaya, bertarung melawan cacing tulang naga yang tak terhitung jumlahnya. Departemen teknik mesinmu benar-benar efisien dalam menangani serangga-serangga ini. Jabar, yang sedang mengendalikan serangga tulang naga raksasa, tak kuasa menahan diri untuk berbicara ketika melihat pemandangan ini, dan mengeluarkan suara yang agak emosional. Pada saat ini, ia harus mengakui bahwa hewan peliharaan jenis mekanik memang memiliki keunggulan unik saat membersihkan bulu-bulu yang tersangkut, keunggulan yang tidak dapat ditandingi oleh jenis hewan peliharaan lainnya. Mendengar ini, Zero mengerutkan bibirnya dan tidak menanggapi, tetapi dalam hati dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir, aku tidak hanya pandai membersihkan rambut-rambut yang tersesat, aku juga cukup pandai berurusan dengan para ahli. Kini, ia hanya bisa menggumamkan keluhan-keluhan ini dalam hati. Nyatanya, setelah periode pertarungan ini, ia menyadari bahwa profesinya, master pikiran mekanik, memiliki kekurangan yang cukup kentara di era kelima ini.
Kelemahan paling fatalnya adalah ia tidak bisa menangani pertarungan tingkat tinggi. Ia memang alat yang hebat melawan hewan peliharaan atau penjinak binatang yang lebih lemah darinya, tetapi ia kesulitan melawan musuh yang kekuatannya setara atau bahkan sedikit lebih kuat. Ini adalah kelemahan yang tak terelakkan dalam strategi produksi massalnya. Faktanya, masalah ini sudah terlihat di zaman ketiga mereka, bukan hanya di zaman kelima. Sepertinya kita perlu melaksanakan rencana itu sesegera mungkin. Ia melirik pesawat luar angkasa yang melayang di atas Peach Blossom Manor dan bergumam pelan. Sementara itu, di sisi lain, Li Qian yang berdiri diam di samping penghalang tengah mengamati. Setelah mengamati sejenak, kilatan cahaya melintas di matanya. Tanpa ragu, ia segera memanggil semua hewan peliharaannya. 7, 6, dan kucing roh semuanya muncul di depannya setelah cahaya lingkaran pemanggilan menyala dan menghilang. Pergilah dan bertarunglah juga. Kesempatan langka seperti ini, jadi asahlah kemampuanmu. Ia melambaikan tangannya tajam, nadanya tegas. Li Qian membuat keputusan ini setelah mempertimbangkan dengan saksama. Salah satu alasannya adalah karena ketiga hewan peliharaannya belum banyak bertempur, dan alasan lainnya adalah situasi pertempuran saat ini tidak terlalu membahayakan mereka. Raung 7 dan 6, setelah menerima perintah Li Qian, meraung penuh semangat tanpa ragu dan menyerbu ke dalam pertempuran. Jelas bahwa mereka juga sangat senang bisa berpartisipasi dalam pertempuran. Adapun kucing Radiant, meskipun tidak mendesis, gerakannya yang cepat menunjukkan bahwa ia cukup proaktif. Melihat ketiga hewan peliharaan itu bergegas ke medan pertempuran dan mulai bertarung melawan kawanan cacing tulang naga yang padat, Li Qian mengangguk sedikit. Soal keselamatannya sendiri, ia sama sekali tidak khawatir. Belum lagi banyaknya kartu truf yang diberikan Universitas Penjinak Binatang Sazu, tak seorang pun bisa mendekati tubuh mekanik nol. 5 milik guru nol sendirian. Bahkan jika benar-benar ada ahli tingkat dewa yang tersembunyi dalam bayangan, Li Qian percaya bahwa guru Ling dan yang lainnya pasti akan dapat kembali tepat waktu untuk memberikan bantuan. Tubuh mekanik kelima, bagaimanapun juga, adalah tubuh mekanik tingkat dewa. Meskipun tidak bisa mengalahkan musuh, ia pasti bisa bertahan untuk sementara waktu. Ketiga hewan peliharaan Li Qian ikut bertempur, dan Guru Ling, Paman Yu, dan Paman Jia memperhatikannya, tetapi mereka tidak banyak bicara. Meskipun mereka semua merasa bahwa kedatangan ketiga binatang piaraan Li Qian dalam pertempuran dan membunuh beberapa cacing tulang naga hanyalah pemanis pada situasi keseluruhan, mereka juga merasa bahwa itu adalah kesempatan latihan yang bagus. Ledakan. Bang bang bang. Gemuruh. Pertempuran itu sangat sengit, dan dalam waktu yang sangat singkat, area di sekitar Peach Garden Manor hancur menjadi reruntuhan. Bahkan penduduk lama kota Lingsui mungkin tidak mengenali Villa Taoyuan saat ini. Li Qian tidak memerintahkan ketiga hewan peliharaannya untuk bertarung, melainkan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka mau. Ia menatap situasi pertempuran, waspada terhadap kemungkinan perubahan. Saat itu, gelombang energi yang menembus penghalang menarik perhatiannya. Bab 823. Li Qian segera merasakan fluktuasi energi. Energi ini berasal dari ujung lain penghalang, yang mengarah ke kota Lingsui. Saat merasakan fluktuasi energi ini, ekspresinya langsung berubah serius. Alisnya juga berkerut dalam. Apa yang terjadi? Melalui penghalang itu, tatapannya tajam saat dia menatap dengan saksama, bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, dia dapat melihatnya dengan sangat jelas. Di sisi lain penghalang, fluktuasi energi yang sangat kompleks tengah melonjak ke arahnya. Lebih tepatnya, itu tidak ditujukan kepadanya. Sebaliknya, ia menyerang ke arah penghalang. Pada saat ini, Li Qian 100% yakin. Fluktuasi energi ini ditujukan untuk mengganggu penghalang. Tepat saat pandangannya terfokus pada sisi lain penghalang, sebuah pemandangan mengerikan tiba-tiba muncul dalam pandangannya. Raungan. Gagaga. Wah. Petik 2. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, berdempetan, dan tak terhitung banyaknya menyerbu ke depan seolah-olah mereka sudah gila, mengabaikan hal-hal lainnya. Li Qian melihat mata mereka semua memancarkan cahaya merah tua. Ini juga menunjukkan bahwa pada saat ini, mereka pasti berada dalam keadaan tidak teratur, kacau, dan tidak rasional. Adegan ini sangat familiar. Li Qian langsung teringat pada kultus setan darah. Pada saat ini, hewan peliharaan dan bahkan penjinak binatang yang bergegas menuju penghalang tidak diragukan lagi dirasuki oleh cacing gu dari kultus setan darah, yang pikirannya telah dikendalikan. Selain itu, ada beberapa yang mungkin merupakan anggota sekte Blood Demon Cult. Li Qian mengerutkan kening saat dia melihat pohon fusang 9 naga di kejauhan, yang masih berusaha sekuat tenaga melepaskan keterampilan pemurnian kuno yang sangat besar. Dia telah melihat bahwa banyak parasit telah dimurnikan cacing parasitnya. Meski begitu, masih banyak hewan peliharaan yang berbondong-bondong keluar, yang menunjukkan seberapa besar pengaruh kultus setan darah di kota Lingsui. Li Qian mencoba menghubungi Wu Yu dan wanita klan bersayap lainnya menggunakan kontrak jiwa. Mereka dengan cepat mempelajari beberapa rinciannya. Hal ini sebagian besar sejalan dengan dugaan awalnya. Ada banyak alasan mengapa banyak hewan peliharaan menjadi liar dan menyerang penghalang. Hal terpenting adalah sebagian besar hewan peliharaan ini tidak diparasit oleh cacing gu. Mereka hanya terpengaruh oleh pengaruh guru mereka, dan menjadi agak gila.
Parasit yang memerintahkan makhluk-makhluk ganas ini untuk menyerang dan mengacaukan penghalang tersebut dikendalikan oleh sekelompok pemuja dan sebisa mungkin dikurung di dalam ruangan. Dalam situasi ini, bahkan dengan keterampilan pemurnian kuno dari pohon fusang 9 naga yang menutupinya, itu tidak mungkin dapat menghentikannya. Mereka akan menyerang penghalang. Ini merepotkan. Paman Yu juga melihat pemandangan ini, dan alisnya sedikit berkerut. Dia memiliki keyakinan 100% pada kemampuan bertarungnya. Akan tetapi, ia kurang percaya diri dengan penghalang ini. Selain waktu persiapan yang terburu-buru, banyaknya hewan peliharaan yang terlibat juga menjadi faktor penyebabnya. Paman Yu merasa khawatir, dan kekhawatirannya segera menjadi kenyataan. Ledakan. Tiba-tiba, segerombolan hewan peliharaan yang mengamuk mulai menyerang penghalang. Hewan peliharaan yang lebih kuat melepaskan kemampuan mereka dan melancarkan serangan, sementara yang lebih lemah tanpa rasa takut memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Ledakan yang mengerikan itu bagaikan petasan terdengar silih berganti. Li Qian meliriknya dan kulit kepalanya langsung terasa geli. Hanya dalam beberapa menit, sisi lain penghalang itu sudah menjadi kekacauan berwarna merah darah, dengan darah mengalir seperti sungai. Li Qian menggertakkan giginya, tak mampu menahan amarahnya, mengutuk para anggota Sekte Blood Demon Cult beberapa kali. Sekalipun krisis ini dapat ditangani dengan relatif baik, seluruh kota Ling Sui akan menderita kerugian besar jika terus berlanjut. Kekuatan penjinak binatang akan sangat berkurang. Selain itu, ada hal lain yang mendesak. Li Qian melihat bahwa penghalang semi-transparan itu beriak akibat benturan yang begitu keras. Paman Yu, Paman Jia, apakah kalian punya ide tentang bagaimana menghadapi ini? Li Qian tampak cemas saat melihat pemandangan itu dan mengalihkan pandangannya ke Paman Yu dan Paman Jia yang sedang bertengkar. Mendengar ini, Jiabo menjawab sambil melawan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita berdua tidak pandai membentuk formasi. Penghalang-penghalang ini sudah dipasang sebelumnya. Kau mengerti formasi? Ya, kau mengerti formasi. Li Qian tertegun sejenak mendengar ini, lalu sebuah petir menyambar pikirannya. Tanpa ragu, dia segera menggunakan kontrak jiwa untuk menghubungi Fei Yue. Benar kata pepatah, tempat tergelap ada tepat di bawah hidungmu. Tepat di sampingmu ada ahli formasi sejati. Pada saat yang sama, tepat saat Li Qian menggunakan kontrak jiwa untuk menghubungi Fei Yue, di sisi lain, di dalam pangkalan kultivasi kebanggaan matahari, mata Fei Yue tiba-tiba berbinar. Reaksi Fei Yue menarik perhatian Li Lanying, dan Li Lanying pun menatapnya dengan pandangan ingin tahu. Dia tidak menyembunyikan apapun dan langsung memberitahu apa yang diterimanya, ini dari Li Qian. Mereka sedang dalam masalah dan membutuhkan bantuanku. Setelah berkata demikian, dia melangkah dan berjalan menuju susunan teleportasi jarak pendek. Dia telah menemukan susunan teleportasi jarak pendek ini sejak lama. Sesaat kemudian, melalui susunan teleportasi jarak pendek, Fei Yue tiba di Peach Garden Manor. Melihat Fei Yue muncul, Li Qian langsung angkat bicara, Fei Yue, kemari dan lihat apakah kau bisa membuat penghalang ini bertahan sedikit lebih lama. Cacing tulang naga ini sangat menular. Tanpa ragu, dia melanjutkan, jika mereka bertemu dengan para penjinak binatang biasa di kota Ling Sui, akibatnya akan tak terbayangkan. Mendengar ini, raut wajah Fei Yue tiba-tiba berubah serius. Tanpa membuang waktu, ia segera bergegas ke sisi Li Qian dan berkata, aku datang untuk melihat. Pusat Budidaya Jiaoyang. Pintu masuk utama gedung logistik. Melihat ekspresi Han Yuying langsung berubah cemas setelah menerima pesan, Li Cheng yang bertanya, apa yang terjadi? Seseorang datang ke pintu masuk pusat pelatihan untuk meminta bantuan, dan mengatakan bahwa mereka diserang oleh anggota sekte. Han Yuying menatap Li Chengyang dan menceritakan pesan yang baru saja diterimanya, yang disampaikan oleh penjaga gerbang. Siapa? Li Chengyang mengerutkan kening dan bertanya tanpa sadar. Ini Tuan Han dan istrinya dari peternakan hewan peliharaan Suxin, yang tidak jauh dari sini, jawab Han Yuying, suaranya jelas-jelas diwarnai kekhawatiran. Tanpa ragu, Li Chengyang berpikir sejenak dan segera mengambil keputusan, ayo kita lihat. Hubunganmu dengan istrinya baik. Saat ini, kalau kamu bisa membantu, tolong bantu. Bab 824. Setelah membuat keputusan, Li Chengyang dan Han Yuying tidak membuang waktu dan segera mengambil tindakan. Karena Han Yuying memiliki hubungan yang lebih baik dengan istri pihak lain, tugas menerima tamu jatuh kepadanya. Adapun Li Chengyang, dia tetap tinggal di pangkalan budidaya Jiaoyang. Han Yuying pergi untuk menyambut pasangan itu dari taman penangkaran hewan Suxin di dekatnya, tetapi ia tidak tahu bahwa saat ia melangkah menjauh, bayangan gelap diam-diam menyatu dengan bayangannya sendiri. Bos Han, Suster Yue Mei, ada apa? Di pintu masuk pusat penangkaran Jiaoyang, Han Yuying bertemu pasangan dari taman penangkaran hewan Suxin di sebelahnya. Melihat penampilan mereka yang berantakan dengan rambut berantakan dan pakaian kotor, ia bertanya dengan khawatir. Oh, Yuying, kita benar-benar menderita. Nyonya Han, yang tubuhnya agak gemuk dan tak berbentuk, langsung meratap ketika melihat Han Yuying muncul. Akhirnya kita berhasil membeli kebun binatang kecil ini setelah menghabiskan separuh tabungan kita. Kita pikir kita bisa hidup damai di sini seumur hidup, tapi siapa sangka. Ledakan. Tepat saat Nyonya Han tengah menangis dan mengeluh dengan sedihnya, sebuah ledakan dahsyat tiba-tiba terdengar dari arah tertentu yang tidak jauh dari sana. Han Yuying melihat ke arah suara dan segera menyadari bahwa ledakan itu terjadi di lokasi peternakan Tuan Han dan Nyonya Han.
Mendengar ledakan keras itu, Han Yuying merasa lega. Ledakan ini setidaknya membuktikan bahwa pertanian Tuan Han memang diserang, dan mereka tidak sengaja menipunya. Han Yuying sangat menyadari betapa berbedanya status Li Qian sekarang, tidak hanya bagi Universitas Penjinak Binatang Sasu, tetapi juga bagi berbagai organisasi aliran sesat. Jika dia jatuh ke tangan suatu aliran sesat, itu pasti akan menjadi hambatan besar bagi Li Qian. Jadi ketika dia menerima pesan bahwa peternakan tetangganya, peternakan Tuan Han, telah diserang dan mereka berdua telah melarikan diri ke sini untuk mencari pertolongan, dia tidak begitu mempercayainya. Mereka takut itu adalah jebakan lain yang dipasang oleh suatu aliran sesat. Namun, karena Tuan Han dan istrinya adalah tetangga dan memiliki hubungan baik dengannya, dia tidak tega meninggalkan mereka mati, jadi dia memutuskan untuk datang dan melihatnya. Sekarang setelah dia melihat serangan sebenarnya, kekhawatirannya akhirnya teratasi. Menurut pandangannya, karena mereka semua menyaksikan serangan itu dan semuanya sesuai dengan klaim mereka bahwa mereka telah diserang oleh para pemuja, permohonan mereka untuk meminta bantuan pasti benar. Itulah yang dipikirkan Han Yuying, tetapi tentu saja, dia tidak bisa mengatakannya keras-keras. Ia menatap bos Han dan Nyonya Han, lalu segera menghibur mereka, Saudari Yue Mei, jangan khawatir. Selama semua orang baik-baik saja, kita bisa mendapatkan semuanya kembali secara perlahan. Lagi pula, kota Ling Sui mengalami bencana yang begitu parah kali ini, dan bukan hanya keluargamu yang terdampak. Han Yuying menghampiri, siap membantu Nyonya Han. Saya rasa pemerintah federal akan memberikan kompensasi bencana. Hanya itu yang bisa kita pikirkan sekarang, kata Nyonya Han dengan ekspresi menyesal. Sambil berbicara, dia menatap Han Yuying, dan kilatan jahat tiba-tiba terpancar di matanya. Saat berikutnya, tanpa peringatan, perubahan tak terduga terjadi seketika. Tiba-tiba, sebuah bola cahaya melesat keluar dari tubuh Nyonya Han dan langsung menuju ke Han Yuying. Perubahan peristiwa yang begitu tiba-tiba, terjadi dalam jarak yang begitu dekat, membuat Han Yuying, yang memiliki sedikit pengalaman tempur, benar-benar tertegun dan tidak dapat bereaksi. Pupil matanya membesar, jantungnya berdebar kencang, dan satu-satunya pikiran dalam benaknya adalah, sudah berakhir. Pada jarak sedekat itu, tidak ada waktu untuk menghindar. Bahkan jika pikiran Anda dapat bereaksi, tubuh Anda tidak dapat menyesuaikan diri tepat waktu. Hati-hati. Berdiri tak jauh dari Han Yuying, Pantua melihat pemandangan ini dan langsung memperingatkannya. Wajahnya dipenuhi kecemasan. Dia langsung melangkah maju, mencoba menghentikan serangan itu sebelum terjadi, tetapi tampaknya sudah terlambat. Pada saat itu, hatinya dipenuhi penyesalan. Ini semua salahku. Aku terlalu ceroboh dan tidak mengambil tindakan pencegahan yang memadai terhadap Nyonya Han ini. Jika sesuatu terjadi pada Ibu Li Qian, dia tidak akan tahu bagaimana menjelaskannya kepada Li Qian atau Universitas Penjinak Binatang Sasu. Suara mendesing. Pantua berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya, tetapi pada saat berikutnya, sebilah pedang tajam menusuk dan menghantam bola cahaya yang datang dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Pedang itu menghantam bola cahaya itu dengan tepat, dan dalam sekejap, suara bang yang keras terdengar saat bola cahaya itu tertusuk oleh pedang, berubah menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Pedang itu menembus bola cahaya, dan sesaat kemudian, sesosok muncul entah dari mana dan menendang keluar. Dengan suara keras, Nyonya Han ditendang dan terpental ke tanah. Melihat Nyonya Han tergeletak di tanah, wanita berpakaian hitam yang tiba-tiba muncul itu berkata dengan tenang, serahkan saja padaku, kalian semua kembali dulu. Hehehe, kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja? Tidak semudah itu. Nyonya Han berbalik dan berdiri, tampak tak terluka. Senyum aneh tersungging di bibirnya, memperlihatkan seringai sinis. Perempuan berbaju hitam itu, dengan pedang tergenggam horizontal di depannya, tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Aku sudah lama menyadari ada yang aneh padamu. Biar aku uji kekuatanmu. Meskipun wanita berpakaian hitam menghalangi jalannya, Nyonya Han tidak menunjukkan niat untuk mundur. Tiba-tiba, semburan cahaya terang memancar dari tubuhnya. Dalam cahaya matahari terbenam, setangkai mawar besar tiba-tiba muncul. Mawar itu tingginya sekitar 3 lantai, dan di tengahnya, alih-alih benang sari, terdapat wajah manusia yang besar. Pemandangan itu tampak memikat sekaligus menakutkan. Apa-apaan ini? Bos gemuk Han, yang berdiri di sampingnya, menjadi pucat pasi karena ketakutan ketika melihat pemandangan ini, dan bibirnya bergetar tak terkendali. Kultus pemakaman bunga. Pantua, dengan pengalamannya yang luas, dengan cepat mengenali identitas mawar berwajah manusia itu dan berseru kaget. Serahkan ini padaku, kalian cepat mundur. Wanita berpakaian hitam itu berbalik, melirik Han Yuying dan yang lainnya, dan sudah siap untuk bertempur. Han Yuying menatap wanita berpakaian hitam itu dan bertanya dengan mendesak, siapa kamu? Han Yuying sudah menduga-duga identitas perempuan berbaju hitam yang tiba-tiba datang menyelamatkannya, tetapi ia tidak yakin. Karena penasaran, ia tetap bertanya. Ayo pergi. Wanita berpakaian hitam itu tidak menjawab pertanyaannya, tetapi menunjuk ke area di belakang mereka. Ini bukan saatnya untuk menjelaskan. Saat dia berbicara, semburan cahaya gelap terpancar dari tubuhnya, dan di saat berikutnya, dia berubah menjadi pendekar pedang berbaju besi hitam setinggi 10 meter. Hewan peliharaan legendaris. Saat melihat pendekar pedang berbaju besi hitam setinggi 10 meter muncul, Tetua Pan segera mengenali identitasnya lalu mengeluarkan suara agak terkejut.
Hewan peliharaan legendaris ini sama sekali tidak dikenalnya. Dia sama sekali tidak mengingatnya. Bab 825. Mendengar suara terkejut Tuan Pan, Han Yuying tidak terlalu memikirkannya dan mulai pergi. Dia tahu betul bahwa jika dia tetap di sini, dia hanya akan menjadi beban. Itu sama sekali tidak membantu. Melihat Nyonya Han yang telah berubah total, dia tak dapat menahan diri untuk mendesah, memang benar. Kita bisa mengetahui wajah seseorang, tapi tidak hatinya. Di sampingnya, seorang staf dari panti jompo Sun Sin mengingatkannya, tidak, dia bukan lagi Nyonya Han yang sebenarnya. Han Yuying terdiam setelah mendengar ini. Sekilas kilatan kesedihan terpancar di matanya. Staf itu berbicara dengan nada samar, tetapi makna di baliknya cukup jelas. Kalau wanita berwajah merah jambu di hadapanku itu bukan Nyonya Han, lalu kemana perginya Nyonya Han? Memikirkan hal itu, rasa sedih menyergap hatinya. Jawabannya sudah jelas dengan sendirinya. Melihat Han Yuying bersiap pergi, Tuan Han yang kelebihan berat badan segera bergegas menghampiri. Tidak, jangan tinggalkan aku. Apa yang baru saja terjadi, meskipun kedengarannya seperti cerita panjang, sebenarnya hanya memakan waktu beberapa napas saja. Begitulah, sampai-sampai baru pada saat inilah Bos Han akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Begitu dia menyadari apa yang tengah terjadi, dia begitu takut hingga mengompol dan secara naluriah mencoba berlari ke tempat pengembangbiakan. Melihat reaksi Tuan Han, Pantua secara naluriah merasa bahwa orang ini seharusnya baik-baik saja. Pengecut sekali, ekspresi ketakutan sekali, kalau dia masih punya masalah, yang bisa dikatakan si Tua Pan adalah kemampuan akting orang ini benar-benar hebat. Meskipun naluriku mengatakan bahwa orang ini tidak mungkin menjadi masalah, pada titik ini, lebih baik membunuh orang yang tidak bersalah daripada membiarkan orang yang bersalah bebas. Pada titik ini, mustahil baginya untuk membiarkan makhluk ini memasuki tempat pembiakan. Sekalipun peluangnya hanya 1/10.000, dia tidak akan berani mengambil risiko. Jadi dia tiba-tiba melambaikan tangannya, memerintahkan hewan peliharaan yang seperti mamut untuk menghalangi jalan Bos Han. Seekor hewan peliharaan seukuran mamut menghalangi jalan Bos Han. Melihat ini, Pantua berkata dengan suara dingin, berhenti. Kalau kau mendekat lagi, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Tapi aku, Bos Han ingin mengatakan sesuatu, tetapi Pantua memotongnya, tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Kami tidak percaya padamu sekarang. Kalau kau ingin hidup, pergilah dari sini. Kamu, kata Tuan Han dengan marah. Dia ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi setelah ditatap oleh Pantua, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis, dan dia akhirnya menyadari situasinya. Saat Anda berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, mengatakan apapun lagi tidak ada gunanya. Tanpa ragu, dia berlari dan meninggalkan pangkalan budidaya Jiaoyang. Sedangkan istrinya, dia tidak punya waktu untuk memedulikannya saat itu. Lagi pula, menurut Tuan Han, kondisi saat ini sepertinya sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Ledakan. Bang bang bang. Setelah Han Yuying dan yang lainnya dievakuasi di bawah perlindungan Tetua Pan, hanya pendekar pedang wanita berbaju besi hitam dan mawar berwajah manusia yang tersisa di pintu masuk pangkalan budidaya Matahari Bangga. Tanpa bertukar kata, kedua belah pihak saling berhadapan sejenak sebelum terlibat dalam pertempuran. Pertarungan mereka menjadi tontonan yang sangat menarik. Karena badan mekanik No. 10 melayang di udara, terus memantau segala sesuatu di kota Lingsui. Jadi, Zero segera menemukan situasi di pintu masuk pangkalan budidaya Sun Sin. Tanpa ragu, dia langsung mengambil tindakan. Meskipun Fei Yue tidak ada di sana, pacar Li Qian dan orang tuanya masih ada di pangkalan. Jika terjadi kesalahan, akibatnya tidak terbayangkan. Zero segera bertindak. Di udara, palka di perut badan mekanik No. 10 terbuka lagi, dan sebuah robot yang persis seperti dirinya melompat keluar. Tidak seperti banyak robot replika di Peach Garden Villa, robot ini memancarkan kesan tertekan, dilihat dari kehadirannya yang mengesankan. Saat robot ini muncul, ia menarik perhatian mawar berwajah manusia. Tanpa berpikir dua kali, mawar berwajah manusia itu tiba-tiba menutup kelopaknya, hanya menyisakan lubang kecil. Di dalam lubang itu, energi hijau tua mulai berkumpul. Saat berikutnya, seberkas cahaya tiba-tiba melesat keluar, mengarah langsung ke wajah pendekar pedang wanita berbaju besi hitam, yang juga merupakan master pedang mimpi buruk. Sang master pedang mimpi buruk tidak terlibat dalam konfrontasi langsung. Ia menangkis dengan pedangnya, menangkis sinar cahaya hijau tua ke samping. Ledakan. Terpusat di tempat keduanya bertarung, ledakan dahsyat langsung meletus dalam radius 200 meter. Ledakan itu menimbulkan kepulan asap dan debu tebal yang menutupi area yang luas. Melihat hal ini, mawar berwajah manusia segera menghentikan serangannya, berubah menjadi aliran cahaya, dan bersiap untuk pergi. Di udara, sebuah robot yang sangat mirip dengan Guru Zero melihat pemandangan ini dan meluncurkan dua rudal dengan dua suara, "Wosh," untuk mencegatnya. Namun, pada saat itu, dua sinar cahaya yang kuat tiba-tiba melesat keluar dari suatu tempat di sebelah barat kota Lingsui. Ledakan. Sinar cahaya yang kuat itu mengenai rudal itu, dan dalam sekejap, rudal itu meledak. Robot yang sangat mirip Zero itu adalah tubuh mekanik keenamnya. Ia melihat ke arah mawar berwajah manusia itu melarikan diri, tetapi tidak langsung mengejarnya. Ia malah berdiri diam. Saat ini, intensitas energi kedua sinar cahaya itu telah mencapai tingkat ilahi.
Dengan kata lain, ada penganut aliran sesat berstatus dewa yang bersembunyi di kota Lingsui. Tidaklah bijaksana untuk mengejar seseorang saat mereka berada dalam kegelapan dan kita berada dalam terang, tanpa mengetahui apapun tentang situasi mereka. Yang terpenting, setiap tubuh mekaniknya sangat berharga, dan kehilangan satu saja akan berdampak signifikan pada efektivitas tempurnya. Atas dasar dua pertimbangan inilah ia tidak meneruskannya tetapi memilih diam saja. Dia menoleh dan melihat ke arah segerombolan hewan peliharaan gila yang menyerang penghalang, lalu segera berbalik dan menyerbu. Sekarang setelah badan mekanis ini diterapkan, tentu saja ia akan memainkan peranan yang lebih besar. Sosoknya berkelebat, dan sekejap kemudian, dia muncul di dekat penghalang. Di seberang penghalang, Li Qian melihat pemandangan ini dan raut kegembiraan muncul di wajahnya. Dengan bantuan tubuh mekanik Zero, memadamkan kerusuhan ini pasti akan jauh lebih mudah. Berdengung. Tepat saat wajah Li Qian berseri-seri karena kegembiraan, penghalang di sampingnya tiba-tiba memancarkan cahaya yang lebih terang. Layar cahaya semi-transparan, yang tadinya goyah dan hampir runtuh akibat serangan gencar binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, kini telah sepenuhnya stabil. Li Qian memandang Fei Yue, yang masih sibuk di depan layar cahaya, dan kegembiraan di wajahnya menjadi lebih jelas. Dengan bergabungnya Fei Yue, tampaknya kita tidak perlu khawatir untuk mencegah agar penghalang itu tidak rusak untuk saat ini. Pada saat yang sama, dengan suara, bang, yang keras, cacing tulang naga raksasa itu benar-benar terhempas ke tanah oleh tinju Jabber yang sebesar batu kilangan. Melihat ini, Li Qian tiba-tiba menyadari kebenarannya. Tampaknya pertempuran di tempat Jabber akan segera berakhir. Di sisi lain, pertempuran antara Raja Naga Kerangka dan Yubo, karena keunggulan jumlah, juga tampaknya telah memperoleh keunggulan yang jelas. Semuanya bergerak ke arah yang positif. Bab 826. Kota Lingsui, pinggiran utara, dekat Villa Taoyuan. Di medan perang, semuanya berjalan ke arah yang positif. Melihat ini, Li Qian tidak dapat menahan diri untuk menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya. Dilihat dari situasi saat ini, hanya masalah waktu sebelum kota Lingsui mengatasi krisis ini. Namun, Li Qian tahu betul bahwa semakin dekat mereka pada titik ini, semakin sedikit mereka harus terburu-buru. Kita harus melakukannya secara bertahap. Pastikan Anda mengambil setiap langkah dengan hati-hati. Haruskah kita memberitahu Saudara Qian? Di pinggiran selatan kota Lingsui, di pangkalan kultivasi Jiaoyang, Wu Yu, Mo Ziyu, Li Lanying, dan gadis kecil Sun Ruirui sedang berdiskusi. Mereka tidak tahu harus berbuat apa dan terjebak dalam dilema. Li Qian, bersama Paman Yu dan Paman Jia, pergi dan menuju pinggiran utara. Meskipun tidak disebutkan alasannya, namun jelas tanpa perlu ditebak bahwa itu pasti karena sesuatu yang sangat penting. Namun, hal besar terjadi di pangkalan budidaya Jiaoyang. Selain itu, orang yang terlibat dalam insiden itu adalah Ibu Li Qian, Han Yuying. Rasanya agak tidak masuk akal untuk tidak memberitahunya. Tidak perlu memberitahunya. Melihat keempat wanita itu bergumul dengan keputusan mereka, Han Yuying tersenyum dan langsung mengambil keputusan. Dia tahu apa yang sedang diperjuangkan keempat wanita itu, tetapi menurutnya, itu sebenarnya tidak perlu. Meskipun serangan ini memang agak tak terduga, aku masih aman dan sehat. Ia melanjutkan tanpa jeda, nadanya cukup tegas. Mendengar hal ini, keempat wanita itu berhenti khawatir. Meskipun prosesnya sangat berbahaya, untungnya hasilnya tidak menimbulkan cedera serius. Menghela napas panjang, Han Yuying mendongak ke arah lokasi penghalang. Dan aku yakin dengan perlindungan Qiye, para pemuja yang bersembunyi di balik bayangan itu tak akan berani lagi melancarkan serangan. Ya, barusan, setelah mengalahkan mawar berwajah manusia, Master Pedang Mimpi Buruk kembali. Melalui percakapan singkat dengannya, Han Yuying mengetahui mengapa orang lain melindunginya. Saya juga mengetahui namanya. Sebenarnya, putranya, Li Qian, yang memberinya nama ini. Saudari Qiye, apa yang kau katakan? Setelah mendengar kata-kata Han Yuying, hati keempat gadis itu yang tadinya tegang akhirnya tenang. Gadis kecil Sun Ruirui masih sedikit khawatir. Ia menoleh dan menatap Qiye, Master Pedang Mimpi Buruk, yang berdiri di samping dan telah berubah kembali ke wujud manusia. Sambil menggelengkan kepala, tatapan Qiye tegas saat ia berkata tanpa ragu, aku hanya bertanggung jawab untuk berjuang dan melindungi keamanan tempat ini. Aku tidak mengerti hal lain, dan aku tidak akan mempedulikannya. Itulah keputusannya. Han Yuying melirik gadis kecil Sun Ruirui dengan penuh rasa terima kasih dan kemudian langsung menyelesaikan masalahnya. Dia melirik Master Pedang Night Sade Qiye, wajahnya penuh percaya diri, dengan Qiye di sini, pasti tidak akan ada masalah lagi. Ya, saat ini, menghubungi Xiao Qian mungkin akan mengganggu rencana dan pengaturannya. Tak jauh dari situ, Li Chengyang, yang tak sengaja mendengar percakapan para wanita itu, turut angkat bicara dan mengungkapkan pikirannya. Meskipun mereka berdua tahu betul bahwa keempat wanita itu ingin memberitahu Li Qian demi keselamatan mereka sendiri. Namun, mereka tidak ingin mengganggu rencana dan pengaturan Li Qian demi kepentingan mereka sendiri. Kota Lingsui, pinggiran utara. Dekat Villa Taoyuan. Setelah meledakkan kumbang tulang naga raksasa ke tanah, Jabber menjadi lebih ganas. Dia mengenakan baju besi emas, memegang tongkat, dan mengayunkannya dengan liar. Dan begitulah, cacing tulang naga raksasa itu dirusak tanpa henti oleh Jabber. Li Qian memperkirakan bahwa, pada tingkat ini,
pertempuran akan segera berakhir. Tidak bagus, mundur. Saat ia mengayunkan pedangnya dengan penuh semangat, semangat Juang Jiabo sedang tinggi, tetapi di saat tertentu, ia berseru dan mundur dengan keras. Sebab pada saat itu juga, ia merasakan ada energi dahsyat yang dilepaskan tanpa kendali. Saat merasakan energi ini, Jabber tiba-tiba terkejut. Pada saat ini, dia dengan jelas merasakan apa yang ingin dilakukan cacing tulang naga raksasa. Menghadapi situasi ini, dia tidak punya pilihan selain mundur. Pukulan untukmu. Sambil mundur, Jiabo tak lupa mengayunkan tinjunya dengan ganas, menghantamkan jejak tinju merah menyala yang besar ke cacing tulang naga raksasa yang masih tertanam di tanah. Sebuah pukulan besar berbentuk kepalan tangan menghantam ke bawah. Jabber sendiri menggunakan kekuatan hentakan itu untuk mendorong mundur dengan keras. Ledakan. Saat Jabber mundur, ledakan memekakkan telinga tiba-tiba terdengar. Saat ledakan itu terdengar, kabut hitam tebal mengepul ke atas dan langsung memenuhi area yang luas. Daerah itu diselimuti kabut hitam, dan jelas terlihat bahwa daerah itu dipenuhi racun yang sangat berbahaya. Namun, saat kabut hitam itu membubung tinggi, puluhan sosok manusia dan binatang tiba-tiba keluar. Tanpa sepatah kata pun, mereka langsung menyerbu kabut hitam. Seolah-olah kabut hitam tebal itu memiliki daya tarik yang mematikan bagi mereka. Sialan, dari mana para pemuja ini datang? Li Qian tak kuasa menahan diri untuk mengumpat ketika melihat puluhan sosok manusia dan binatang tiba-tiba muncul. Yang lebih membuatnya khawatir adalah dia tidak menyadari sedikit pun petunjuk. Jika Paman Yu, Paman Jia, dan Guru Ling terlalu sibuk bertengkar hingga tak memperhatikan situasi ini, bagaimana dengan diriku? Saya sudah ada di sini selama ini. Mereka masih berhasil menemukan celah. Hal ini sangat membuat Li Qian khawatir. Menyaksikan para pemuja dan hewan peliharaan mereka menyerbu tanpa rasa takut ke dalam kabut hitam tebal, Paman Yu dengan santai menjelaskan, pertempuran ini telah berlangsung terlalu lama. Mereka pasti telah melewati penghalang. Meskipun penghalang tersebut memisahkan wilayah perkotaan utama kota Lingsui dari pinggiran utaranya, penghalang itu bukanlah penghalang yang tidak dapat diatasi. Tidak mungkin untuk mencapai blok yang panjangnya tak terhingga. Jika Anda berlari cukup jauh, Anda masih dapat menemukan jalan memutar. Itu hanya buang-buang waktu saja. Sekitar selusin sosok manusia dan binatang bergegas masuk ke dalam kabut hitam tebal, dan sesaat kemudian mereka muncul. Setelah bermandikan kabut hitam, kulit mereka berubah menjadi abu-abu, mata mereka menjadi merah dan bengkak, urat-urat mereka menonjol di seluruh tubuh mereka, dan ukuran mereka menjadi lebih dari 2 kali lipat. Raungan, raungan, raungan. Mereka keluar dari kabut hitam tebal, dan para penjinak binatang beserta hewan peliharaan mereka meraung liar. Daya tular virus ini sungguh mengerikan. Melihat para pemuja dan hewan peliharaan mereka yang telah kehilangan akal sehat dan berubah menjadi monster gila dan haus darah, Li Qian tak kuasa menahan diri untuk bergumam dalam hati. Pada saat ini, matanya dipenuhi kekhawatiran yang mendalam. Li Qian berasumsi bahwa begitu mereka berhasil menembus kabut hitam pekat, mereka akan melancarkan serangan dahsyat. Akan tetapi, pemandangan yang muncul di hadapannya saat berikutnya membuatnya terkejut. Para anggota sekte yang kehilangan akal itu sebenarnya sedang mengucapkan mantra pemanggilan. Yang Li Qian temukan lebih luar biasa adalah ketika lingkaran pemanggilan menyala, hewan peliharaan yang kekuatannya meningkat tidak hanya tidak dikembalikan ke tempat penjinakan binatang, tetapi malah terjebak bersama tuan mereka. Mereka melahap dan melebur dengan panik, dan kita harus menghentikan mereka, kalau tidak, siapa tahu monster macam apa yang akan mereka ciptakan. Melihat ini, ekspresi Paman Yu langsung berubah serius. Ia dan kelima hewan peliharaan tingkat dewanya masih menekan Raja Naga Kerangka itu. Mendengar peringatan Paman Yu, Paman Jia segera bersiap untuk campur tangan. Tetapi saat itu, Fei Yue, yang masih berada di samping penghalang, tiba-tiba mengirim pesan kepada Li Qian, Li Qian, ada musuh bersembunyi di pukul 11. Paman Jia, ada musuh pukul 11. Mendengar pesan telepati ini, jantung Li Qian berdebar kencang. Tanpa ragu, ia memilih untuk mempercayai Fei Yue tanpa syarat dan langsung menyampaikan pesan itu kepada Paman Jia. Setelah menerima pesan telepati Li Qian, ekspresi Jiabo tetap tidak berubah, dan tangannya terus bergerak tanpa jeda sedikitpun. Akan tetapi, arah serangannya tiba-tiba berubah drastis, dan dia membanting tongkat itu dengan keras ke arah tertentu tanpa ragu-ragu. Berdengung. Batang besi raksasa itu jatuh dengan disertai suara menderu-deru angin, namun ketika mencapai ketinggian hanya sekitar 10 meter, ia terhenti oleh lapisan perisai cahaya biru muda. Ledakan, ledakan, ledakan. Sementara itu, di seberang sana, salah satu tubuh mekanik Zero menyerbu dan melancarkan serangan ke arah para pemuja yang mengamuk dan hewan peliharaan mereka yang juga gila. Mereka benar-benar diam-diam membentuk formasi siluman di sini. Melihat serangan penuhnya telah diblok, dan meskipun perisai biru mudanya sudah hampir runtuh dan sepertinya tidak akan mampu menahan serangan kedua, Jiabo masih cukup terkejut. Itu Blood Madman. Meskipun ia telah melawan Raja Naga Kerangka, mata Paman Yu juga tertuju pada medan perang. Ketika ia melihat orang di dalam penghalang cahaya, ia segera berbicara dan menunjukkan identitas orang itu. Di dalam penghalang cahaya biru pucat, seorang pemuda berjubah merah darah dan berambut pendek merah darah melihat Jiabo menyerang lagi dan berkata dengan nada mengejek, "Hei, jangan terlalu kasar. Aku hanya datang untuk mengamati hasil eksperimen. Kalau kau tidak puas, aku akan segera pergi." Eksperimen.
Li Qian mendengarkan kata-kata pria yang disebut, orang gila berdarah, dan tanpa sadar melirik tubuh fusi monster yang telah dihajar habis-habisan oleh Guru Zero. Ia tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan kening. Banyak dari bibrida mengerikan ini merupakan pemuja kultus setan darah. Daripada menjadi parasit yang terkendali. Akibatnya, ia menjadi subjek percobaan ketika menyangkut Blood Madman. Harus dikatakan bahwa kultus setan darah adalah kultus yang benar-benar kejam. Hal ini berlaku bagi masyarakat biasa dan juga bagi anggotanya sendiri. Ledakan. Tepat saat Li Qian mengerutkan kening sambil berpikir, serangan kedua Jiabo mendarat. Tidak mengherankan, perisai cahaya biru pucat itu hancur. Akan tetapi, tepat pada saat perisai cahaya biru pucat itu hancur, seberkas cahaya melesat keluar darinya dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Garis cahaya itu menyapu medan perang, berputar sekali, lalu terbang ke utara. Dalam sekejap mata, mereka lenyap tanpa jejak. Jiabo menatap tajam, merasa sangat tidak rela, tetapi kecepatan lawannya terlalu cepat. Sekalipun kita mengejar mereka sekarang, kita pasti tidak akan bisa menghentikan mereka. Lebih baik tetap di sini dan menghindari kejadian tak terduga. Semuanya, perbukitan hijau tetap tak berubah, air jernih terus mengalir, kita akan bertemu lagi. Seberkas cahaya itu terbang menjauh, dan sebuah suara bergema di udara. Melihat ini, Jiabo mendengus dingin, lalu bergabung dengan Yubo dalam pertempuran melawan Raja Naga Kerangka. Dengan bantuan Jabar, tak butuh waktu lama bagi mereka untuk menaklukkan Raja Naga Tulang, memukulinya hingga hampir mati, dan memenjarakannya. Melihat pertarungan akan segera berakhir, Li Qian segera berjalan mendekat dan bertanya, Paman Jia, siapakah si gila darah itu? Tadi, jika Fei Yue tidak ahli dalam formasi dan menyadari keberadaan orang ini, akibatnya tidak akan terbayangkan. Ini juga menunjukkan bahwa penguasaan formasi, orang gila darah, ini pasti sangat tinggi. Sambil mendesah, Jabar menjelaskan, salah satu dari 4 putra kultus iblis darah, yang statusnya dalam kultus itu hanya kalah dari pemimpin dan wakil pemimpin. Mendengar ini, Li Qian menjadi agak khawatir dan tak dapat menahan diri untuk mengingatkannya. Tadi, sepertinya dia menyapu bersih sebagian daging dan darah cacing tulang naga serta entitas yang menyatu sebelum pergi. Blood Madman ini bukan sekadar pemuja biasa. Ia juga seorang pembiak yang sangat terampil. Banyak cacinggu milik Blood Demon Cult dikembangkan olehnya. Pada saat ini, Paman Yu juga datang. Ia tampak tercerahkan dan berbicara dengan nada yang sangat serius. Sepertinya Blood Demon Cult melancarkan serangan ini dengan segala cara untuk menutupi eksperimennya. Dia merasa khawatir dan bergumam dalam hati, aku penasaran, cacinggu jahat macam apa yang akan diciptakan orang gila ini setelah mendapatkan benda-benda itu. Paman Jia menghampirinya, menepuk pundaknya, lalu menyeringai dan berkata, sudah terlambat untuk bicara sekarang. Kita hanya bisa menghadapi apapun yang akan terjadi. Paman Yu, Paman Jia, bisakah kalian membantuku? Mendapat tatapan itu, Li Qian melirik ke medan perang. Tiba-tiba ia teringat apa yang baru saja terjadi, dan sebuah ide muncul di benaknya. Ada apa? Paman Yu menatap Li Qian dengan rasa ingin tahu, bertanya-tanya apa yang ingin dia katakan saat ini. Tanpa banyak berpikir, Li Qian langsung berbicara dan menyatakan idenya, bantu aku menangkap beberapa cacing tulang naga hidup-hidup. Aku ingin mempelajarinya. Mendengar ini, Paman Yu mengerutkan kening dan berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia mengangguk pelan lalu berkata, itu mungkin saja, tapi kamu harus berhati-hati dan mengambil tindakan pencegahan selama penelitian serta mengutamakan keselamatanmu sendiri. Racun dari cacing tulang naga ini sangat menular sehingga dia tidak bisa menganggapnya enteng. Saat dia berbicara, sosok Paman Yu melintas dan dia tiba-tiba melesat keluar. Sesaat kemudian, dia menyerahkan bola penjinak binatang, yang berisi beberapa cacing tulang naga yang sekarat, kepada Li Qian, sehingga tugasnya pun selesai. Baiklah, pertempuran di sini sudah berakhir. Kalian semua boleh kembali sekarang. Setelah menyerahkan beberapa bola penjinak binatang kepada Li Qian, Paman Yu melirik medan perang lalu berkata, aku akan tetap di sini untuk membersihkan medan perang. Ada beberapa hal yang perlu dibersihkan agar mereka tidak menimbulkan masalah. Li Qian mengangguk setelah mendengar ini, lalu melirik Paman Yu dengan rasa terima kasih. Bab 827. Li Qian kembali ke pusat pelatihan Pride Sun. Setelah kembali, Wu Yu menceritakan kepadanya apa yang terjadi di sana. Apa? Li Qian terkejut setelah mendengar cerita Wu Yu. Bu, ibu benar-benar diserang oleh sekte. Pada saat itu, gelombang ketakutan yang hebat membuncah dalam dirinya. Siapa itu? Seharusnya itu sekte pemakaman bunga. Pantua berjalan mendekat dan mengungkapkan spekulasinya. Kultus pemakaman bunga. Mata Li Qian tiba-tiba melebar. Tanpa diduga, tepat setelah menangkap seorang anggota aliran sesat pemakaman bunga, ibunya sendiri diserang oleh mereka. Jika bukan karena kejelianku dalam mengirim Qi Ye untuk memberikan dukungan sebelumnya, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Li Qian mendesah dalam-dalam, ada berapa banyak organisasi aliran sesat di Federasi Xia Timur kita? Di Federasi Xia Timur kami, sebenarnya jumlah kasusnya relatif sedikit karena pembersihan dan tindakan keras yang dilakukan oleh pasukan resmi selama bertahun-tahun. Wajah Paman Yu muram saat dia berkata, situasinya bahkan lebih buruk di federasi lain. Setelah menghibur ibunya dan berterima kasih kepada Qi Ye, Li Qian menyuruh seseorang membuka video pengawasan di pintu masuk tempat pembiakan dan mulai menontonnya.
Cara sekte bunga pemakaman menggabungkan makhluk-makhluk agak aneh. Gumam Liqian dalam hati. Dia mengamati bayangan, Nyonya Han, yang berubah menjadi setangkai mawar berwajah manusia berulang kali, sambil melamun. Setelah merenung sejenak tanpa hasil, sebuah ide langsung terlintas di benak Liqian, mari kita selidiki dulu. Tanpa ragu, keesokan harinya ia menghampiri Paman Yu yang masih berada di sana dan berkata, Paman Yu, bisakah Paman membantuku mengumpulkan informasi sedetail mungkin tentang sekte bunga pemakaman? Paman Yu tampak khawatir. Kamu tidak akan. Liqian tahu apa yang dikhawatirkan Paman Yu, dan tersenyum, jangan khawatir, aku tidak akan melakukan hal sembrono atau mencari kematian. Aku hanya ingin mempelajari gaya bertarung gabungan mereka. Paman Yu menghela napas lega mendengar hal ini. Segera, dia mengeluarkan perintah kepada Universitas Penjinak Binatang Jiangnan di belakangnya untuk membantu mengumpulkan materi. Aku akan membantumu mencarinya juga. Paman Jia, yang berdiri di dekatnya, juga menawarkan bantuan. Liqian menatap Paman Jia dan berterima kasih padanya, kalau begitu aku harus merepotkanmu, Paman Jia. Selain Universitas Penjinak Binatang Mizu di belakang Jiabo dan Universitas Penjinak Binatang Jiangnan di belakang Yubo, Liqian juga menghubungi Universitas Penjinak Binatang Sazu dan Universitas Penjinak Binatang Zonghai. Menyusul dua panggilan teleponnya, dua sekolah lainnya juga mengambil tindakan. Dengan demikian, pada hari ketiga setelah ledakan di kota Lingsui, lokasi reaksi peringatan dini, berbagai dokumen mulai dikumpulkan. Untuk mencegah kecelakaan lebih lanjut, Paman Yu tidak langsung pergi, melainkan tinggal sementara di pangkalan kultivasi Jiaoyang. Paman Yu, terima kasih. Materi-materi ini sangat berharga bagi saya. Setelah menerima materi-materi itu, Liqian menghampiri Paman Yu dan mengucapkan terima kasih lagi. Lalu, ia bertanya, ngomong-ngomong, di mana Paman Jia? Dia sudah pergi. Pasti ada sesuatu yang terjadi di dimensi itu yang memaksanya pergi. Paman Yu menghela napas dan menjawab. Liqian mengangguk pelan. Setelah semester dimulai, aku perlu pergi ke Universitas Penjinak Binatang Mizu. Apakah Lao Jia yang mengundangmu? Paman Yu segera menyadarinya. Liqian tersenyum, yang dianggap sebagai persetujuan diam-diam. Apapun situasinya, Paman Jia telah berbuat baik pada mereka kali ini, dan mereka seharusnya membalasnya. Terlebih lagi, kali ini dia mengungkapkannya dengan cukup bijaksana. Itu hanyalah undangan bagi Liqian untuk berkunjung dan bertukar pikiran. Dalam situasi seperti ini, bagaimana mungkin dia menolak? Melihat Liqian tersenyum dan setuju, Paman Yu menghela napas lega. Setelah beberapa saat, ia berkata, aku juga akan pergi beberapa hari lagi. Masalah ini sudah terselesaikan, dan aku tidak bisa tinggal lama di sini. Mendengar ini, Liqian tidak mengatakan apa-apa lagi. Hal ini sesuai dengan harapannya. Dengan kekuatan tempur setinggi Yubo, jelas dia tidak mungkin bertahan lama di sini. Saya sudah bicara dengan Guru Ling. Paman Yu melirik ke utara, ke arah kota Lingsui, dan berkata, selanjutnya, dia akan menggantikanku dan memantau daerah ini dari sini untuk sementara waktu. Meskipun saya yakin saya telah menangani segala sesuatunya dengan cukup baik dari awal hingga akhir, kita tidak boleh terlalu berhati-hati. Liqian mengangguk, menunjukkan pemahamannya. Terlebih lagi, bagi Guru Ling, ini hanya masalah sederhana mengangkat satu jari. Tubuh mekaniknya yang nomor 10 saja, hanya dengan melayang di udara, dapat memantau seluruh kota, belum lagi semua belalang sembah mekanik. Setelah mengobrol dengan Liqian sebentar, Paman Yu pergi tidak lama kemudian. Sekitar 3 hari setelah Paman Yu pergi, Liqian menerima pesan telepati darinya. Dia tidak muncul kembali di hadapan Liqian, tetapi mengucapkan selamat tinggal dengan cara ini. Yubo telah sepenuhnya meninggalkan kota Lingsui, dan dialah satu-satunya orang yang mengetahuinya. Guru Zero mungkin juga merasakannya, tetapi karena tidak seorang pun di antara mereka yang bersuara, kemungkinan besar tidak ada seorang pun yang tahu. Tidak apa-apa, setidaknya ia menambahkan pencegah yang tak terlihat. Basis budidaya Jiaoyang. Gedung 1, lantai dasar, ruang penelitian bawah tanah. Liqian sedang memeriksa tabung reaksi. Tabung reaksi itu berisi cairan biru pucat. Sepotong kecil daging terendam dalam cairan itu. Potongan daging dan darah ini dikumpulkan oleh Paman Yu untuk penelitiannya. Benar saja, daging dan darah ini dikumpulkan di medan perang dari para monster gabungan dari Blood Dimension. Sambil membantu Liqian menangkap cacing tulang naga, Paman Yu juga mengumpulkan beberapa untuknya. Menurut pandangannya, jika seorang fanatik darah sekalipun berani mengambil sebagian darinya, nilai penelitiannya pastilah sangat tinggi. Memang, melalui penelitian beberapa hari terakhir ini, Liqian secara bertahap menemukan beberapa petunjuk. Daging dan darah monster fusi ini cukup aneh. Bahkan setelah dipisahkan dari organisme hidup, vitalitasnya belum hilang sepenuhnya. Kelihatannya sangat tangguh. Aneh, sangat aneh. Melihat daging dan darah di dalam tabung reaksi, Liqian tak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana tepatnya daging dan darah yang aneh itu bisa menyatu. Energi yang dikandungnya bahkan melampaui energi hewan peliharaan dengan level yang sama. Apakah itu cacing gu? Ia membangun jembatan antara sel manusia dan sel hewan peliharaan, dan juga memiliki kekuatan spiritual. Bagaimana mereka menyatu? Petik 2. Ketika aku tengah berpikir, sebuah ide tiba-tiba muncul dalam benakku. Untuk memverifikasi gagasan ini, Liqian segera mengambil tindakan dan mulai mencari melalui informasi yang dikumpulkan oleh Paman Yu dan yang lainnya.
Semua materi ini terkait dengan kultus pemakaman bunga. Ada banyak informasi di sana, tetapi yang menarik bagi Li Qian adalah gaya bertarung gabungan mereka. Jadi dia fokus membaca bagian informasi ini, tetapi saat dia melihatnya, sedikit kebingungan terpancar di matanya. Daging dan darah, fusi, evolusi. Gumamnya dalam hati, merasakan bahwa semuanya perlahan menjadi lebih jelas. Saat berikutnya, suara notifikasi elektronik tiba-tiba terngiang dalam benaknya. Tugas 2, evolusi tubuh fisik sudah legendaris. Nilai inspirasi plus 20, kemajuan tugas saat ini 80%. Bab 828. Melihat peningkatan tiba-tiba dalam nilai kemajuan tugas, Li Qian merasa cukup senang. Sebelumnya dia berspekulasi bahwa entah itu monster yang terinfeksi dan menyatu dengan para pemuja Blood Demon Cult, Dragon Bone Worms, atau Human Face Rose dari Burial Flower Cult, mereka semua mungkin memengaruhi metode evolusi misi kedua, yaitu Rosan yang merupakan pseudo legendaris. Ternyata, tebakannya benar. Tidak hanya berdampak, tetapi berdampak sangat besar. Dia memperoleh 20 poin-poin inspirasi, yang sama sekali tidak terduga. Yang lebih penting, hal ini menunjukkan arah untuk penelitian masa depan mengenai tugas ini. Ya, pada saat ini, Li Qian sudah punya gambaran kasar tentang cara mempelajari tugas ini selanjutnya. Ia merasa bahwa jika penelitian dilanjutkan ke arah ini, kemajuan tugas akan dipercepat secara signifikan pada saat semester dimulai. Dengan arahan yang jelas, Li Qian menjadi lebih tenang dan damai, merenungkan segala sesuatunya secara perlahan dan mantap, serta melakukan penelitian selangkah demi selangkah. Terlebih lagi, karena ledakan dini pada lokasi reaksi prekursor, seluruh kota Lingshui terkena dampak yang signifikan. Peningkatan luas wilayah secara tiba-tiba di pinggiran utara, bersama dengan gunung-gunung dan sungai-sungai yang muncul entah dari mana, langsung menarik perhatian banyak warga setelah penguncian wilayah dicabut. Satu demi satu, banyak warga membentuk kelompok untuk mengunjungi dan menjelajahi daerah tersebut, dan mereka semua takjub dengan perubahan yang luar biasa itu. Penjelasan resminya adalah bahwa sebuah celah dimensi kecil muncul di sini sebelumnya, dan pertempuran sengit pun terjadi. Ini adalah efek samping dari pertempuran tersebut. Penjelasan resminya samar-samar dan mengelak, sehingga orang awam tidak banyak meragukannya. Namun, bagi sebagian orang dengan motif tersembunyi, ini sama saja dengan protes yang berlebihan. Pihak berwenang tampaknya tidak terlalu peduli dengan hal ini. Dari sudut pandang resmi, tampaknya selama mereka dapat membungkam mayoritas rakyat biasa, mereka telah mencapai tujuan mereka. Selain itu, karena serangan kultus iblis darah, banyak penjinak binatang yang terparasit mati, yang mengakibatkan kepanikan luas di seluruh kota Lingshui. Bahkan Fatian datang dan bertanya, "Qianzi, banyak orang bilang kota Lingshui tidak aman dan mereka berencana pindah. Benarkah itu?" Fatian tahu bahwa, secara lahiriah, ini adalah sesuatu yang tidak seharusnya ia tanyakan pada Li Qian. Sebab, di permukaan, mustahil baginya untuk mengetahuinya. Namun, akal sehat mengatakan kepada Fatian bahwa Li Qian pasti tahu sesuatu. Itulah sebabnya dia datang untuk menanyakan hal tersebut. Mendengar pertanyaan An Pangzi, ekspresi Li Qian langsung berubah agak aneh. "Dari mana kau dengar berita ini? Lagi pula, apa banyak orang sudah bersiap meninggalkan tempat ini?" Melihat perubahan pada ekspresi Li Qian, Fatian segera mengerti bahwa masalah ini jelas tidak sederhana. Dia tidak menyembunyikan apapun dan menjawab dengan jujur, "Di luar, masalah ini telah menjadi pembicaraan di kota dan hampir setiap rumah tangga mengetahuinya." Mendengar ini, Li Qian terdiam sejenak. Setelah beberapa saat, ia menghela napas panjang, memang benar bahwa semua orang di dunia ini digerakkan oleh keuntungan. "Qianzi, ada apa?" tanya Fatian segera setelah mendengar seruan Li Qian. Beberapa hari yang lalu, kota Lingshui diserang, dan banyak orang meninggal secara tragis. Li Qian menghela napas dan menggelengkan kepalanya sedikit, menjelaskan, bagi mereka yang meninggal secara tragis, ini tentu saja merupakan peristiwa yang sangat disayangkan. Namun bagi mereka yang selamat, situasi ini sebenarnya adalah hal yang baik. Melihat ekspresi bingung di wajah Fatian, Li Qian melanjutkan, karena setelah kejadian ini, selama tidak ada bencana buatan manusia yang terjadi, kota Lingshui akan menjadi kota teraman mulai sekarang. Lalu bagaimana dengan mereka? Fatian akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Ketajaman bisnisnya cukup kuat, dan ia segera menemukan masalahnya. Ia bergumam pada dirinya sendiri, menyuarakan spekulasinya, mungkinkah situasi ini, di mana semua orang gelisah dan berusaha melarikan diri dari kota Lingshui, kemungkinan merupakan tindakan yang disengaja oleh seseorang dengan motif tersembunyi. Mereka tahu bahwa kota Lingshui sebenarnya adalah tempat teraman berikutnya, dan mereka ingin memanfaatkan peluang ini untuk membeli properti yang dijual dengan harga rendah. Fatian bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, ia telah sepenuhnya menyadari apa yang sedang terjadi dan secara kasar tahu siapa yang sedang membuat masalah di balik layar. Setelah memahami logika di balik masalah ini, Fatian tidak berlama-lama dan meninggalkan pangkalan budidaya kebanggaan matahari tanpa ragu-ragu. Adapun apa yang ingin dia lakukan, Li Qian tidak tahu, tetapi dia bisa menebak sebagiannya. Orang ini pasti tidak akan melewatkan kesempatan bagus seperti itu. Setelah Fatian pergi, Li Qian terus menekuni penelitiannya. Dengan arah yang cukup jelas, penelitian berjalan cukup baik. Selain penelitiannya, Li Qian juga menghabiskan banyak waktu bersama orang tuanya, keempat wanita yang dikontrak, dan gadis kecil Sun Ruirui.
Pola pikirnya telah mengalami perubahan signifikan sejak serangan oleh kultus pemakaman bunga. Dia berencana untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan orang tuanya sekarang karena dia punya waktu. Waktu berlalu cepat bagaikan anak panah, dan liburan musim panas akan segera berakhir. Beberapa hari yang lalu, Dekan Tiankui dari Universitas Penjinak Binatang Jiangnan datang ke kota Lingsui dan menemukan Li Qian. Meskipun dia menyampaikan kata-katanya dengan agak bijaksana, petunjuk-petunjuknya yang sering kali mengungkapkan bahwa pikirannya sebenarnya terfokus pada Master Pedang Mimpi Buruk dan Master Pedang Teratai Merah. Li Qian selalu bersikap terus terang dalam hal ini, karena hal ini akan memberikan manfaat bagi kebaikan umat manusia. Maka ketika dia memahami tujuan kedatangan Dekan Tiankui, dia sama sekali tidak ragu dan langsung menyetujui permintaannya untuk membantu mereka mengembangkan Nightmare Sword Master dan Crimson Lotus Sword Master. Setelah menyetujui, dia tidak membuang waktu dan langsung menyatakan prasyarat untuk evolusi. Dekan Tiankui sangat gembira melihat ini dan mengungkapkan rasa terima kasihnya berulang kali. Keduanya kemudian berbicara sekitar setengah jam sebelum Dekan Tiankui meninggalkan pangkalan kultivasi Jiaoyang. Setelah mengantar Dekan Tiankui pergi, Li Qian kembali ke laboratorium bawah tanah untuk melanjutkan penelitiannya. Sekitar 3 hari lagi berlalu. Li Qian sekali lagi menghasilkan beberapa hasil yang signifikan. Ya, itu berarti mengeluarkannya. Tepat pada saat itu, di tangannya, di dalam tabung reaksi, seekor cacing berwarna kuning kemasan menggeliat tanpa henti. Cacing berdaging emas ini, bernama Gu Pemakan Jantung, diekstraksi dan dibudidayakan oleh Li Qian dari monster fusi kultus setan darah setelah berkonsultasi dengan berbagai bahan dan meramu berbagai obat spiritual yang luar biasa. Melihat Gu Pemakan Jantung di dalam tabung reaksi, pikiran Li Qian terpacu, dan dia langsung mengeluarkan bakat penjinak binatang, mata penglihatan sejati. Di bawah pengawasan mata penglihatan sejati, informasi tentang Gu Pemakan Jantung terungkap secara lengkap dan akurat. Nama, Gu Pemakan Jantung. Atribut, tidak ada. Peringkat, Elit tingkat 2. Potensi, Elit tingkat 2. Keterampilan, melahap hati. Bab 829. Tepat saat Li Qian menggunakan bakat penjinak binatang, mata penglihatan sejati, untuk memeriksa informasi tentang Gu Pemakan Hati, sebuah pemberitahuan elektronik tiba-tiba terdengar di benaknya. Tugas 2, evolusi tubuh fisik sudah legendaris. Nilai inspirasi plus 10, kemajuan tugas saat ini 90%. Setelah membuat 2 terobosan berturut-turut, poin inspirasi Li Qian meningkat total 30 poin, dan dia tidak bisa lagi menahan kegembiraannya. Jika proses ini terus berlanjut, kita tidak akan butuh waktu lama untuk menyelesaikan tugas ini, gumamnya dalam hati, sebelum memasukkan Gu Pemakan Jantung ke dalam freezer. Dia melangkah keluar dari laboratorium bawah tanah, menyipitkan mata, dan merasakan bahwa sinar matahari sangat terang hari ini. Saat berjalan-jalan di sekitar pangkalan kultivasi Jiaoyang, Li Qian bertemu dengan ayahnya, Li Chengyang, dan mengobrol santai dengannya sebentar. Dia mengetahui keberadaan gadis-gadis itu dari ayahnya, Li Chengyang. Selain Fei Yue yang tinggal di pangkalan untuk mempelajari formasi, keempat gadis lainnya menemani ibu mereka, Han Yuying, untuk berbelanja di pusat kota Lingsui. Li Qian tidak kekurangan uang. Dalam hal ini, baik gadis-gadis itu maupun ibu mereka, Han Yuying, tidak boros. Mereka gemar berbelanja, tetapi lebih dari itu, mereka juga gemar menjelajah, melihat-lihat, dan menawar. Tidak banyak yang benar-benar dibeli dengan uang sungguhan. Selain itu, seluruh kota Lingsui persis seperti yang diprediksi Li Qian selama percakapannya dengan Fatian. Setelah periode singkat kepanikan dan kekacauan, kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya meletus. Jumlah warga negara jauh lebih banyak daripada sebelum pertempuran. Secara khusus, pinggiran utara telah mulai terbentuk sebagai kawasan perkotaan baru. Li Qian tidak terkejut dengan hal ini. Setelah lokasi peringatan dini ini diledakkan, seluruh ruang kota Lingsui akan tetap sangat stabil hingga bidang dimensi sepenuhnya menyatu. Kekacauan dimensi tidak mungkin terjadi lagi. Mengingat lingkungan yang sangat baik, Li Qian tidak percaya bahwa para pengusaha itu akan tetap acuh tak acuh. Dia tersenyum dan tidak ambil pusing. Dia bisa menebak mengapa gadis-gadis itu memilih pergi berbelanja dengan ibu mereka saat ini. Mereka akan meninggalkan kota Lingsui dan pangkalan penangkaran Jiaoyang untuk kembali ke Universitas Penjinak Binatang Sasu. Sudah sepantasnya mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama orang tua mereka. Karena Li Qian tidak ada, keempat wanita itu secara alami mengambil alih tugas tersebut. Maka, ayah dan anak itu pun berjalan sambil mengobrol, ketika Li Chengyang tiba-tiba teringat sesuatu dan mengingatkannya, Pak Tua Pan sudah memberitahumu, kan? Dia akan pergi setelah kalian semua pergi. Li Qian mengangguk setelah mendengar ini. Sebenarnya dialah yang menyampaikan hal ini kepada Tuan Pan atas inisiatifnya sendiri. Dengan adanya Qiye di pangkalan budidaya Matahari Bangga, tidak ada gunanya baginya untuk tinggal lebih lama lagi. Dia tidak berdaya menghadapi musuh yang tidak dapat ditangani Qiye, dan dia tidak punya ruang untuk bermanuver menghadapi musuh yang dapat ditangani Qiye. Sungguh tidak ada gunanya mengikatnya di sini seperti ini. Itulah sebabnya Li Qian mengambil inisiatif untuk mengemukakan masalah tersebut, dengan maksud agar si Tuapan kembali ke Universitas Penjinak Binatang Sasu. Ya, aku tahu apa yang harus kulakukan. Dia mengangguk, sambil menatap ke kejauhan sebagai jawaban. Setengah jam kemudian, di pangkalan budidaya Jiaoyang, di sebelah kolam pusat, Li Qian menemukan Pan Tua.
Pantua, kapan kamu berencana pergi? Tanyanya sambil tersenyum setelah bertemu Pantua. Pantua bukanlah orang yang banyak bicara. Ia mengangguk dan menjawab, saya akan segera pergi setelah Anda meninggalkan kota Lingsui. Saat dia mengatakan ini, Li Qian tahu bahwa dia tampak sedikit sedih. Dia dapat memahaminya, karena pada hakikat, situasi ini berarti pemecatan oleh majikan karena kinerja yang buruk. Li Qian tahu apa yang dipikirkan si Tua Pan, jadi dia menghampirinya dan menepuk pundaknya. Meskipun kemampuan Penatua Pan terbatas, dia telah benar-benar melindungi keselamatan pangkalan budidaya kebanggaan matahari untuk jangka waktu yang cukup lama. Sekalipun mereka tidak mencapai hal-hal hebat, mereka tetap bekerja keras. Li Qian mengingat semua hal ini, tetapi sekarang dia akhirnya bisa mengungkapkannya. Dia menatap Pantua dan berkata dengan tulus, Pantua, selama ini, keselamatan pangkalan kultivasi Jiaoyang dan orang tuaku bergantung pada perawatanmu. Profesor Li, saya tidak cukup mampu dan tidak berperan banyak. Saya sangat malu, kata Pantua dengan suara berat, mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Li Qian tahu apa yang dipikirkannya, dan melambaikan tangannya untuk menghentikannya melanjutkan. Jangan meremehkan dirimu sendiri. Aku sudah melihat kontribusimu. Selanjutnya, kau akan kembali ke Universitas Penjinak Binatang Sasu, kan? Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dikatakan Li Qian, Pantua mengangguk dan mengatakan rencana selanjutnya. Ya, selanjutnya, aku berencana untuk kembali ke Universitas Penjinak Binatang Sasu dan terus menjadi penjaga gerbangku. Li Qian tersenyum dan tidak banyak bicara. Sekarang, ia sepenuhnya mengerti apa yang sebenarnya dimaksud penjaga gerbang, seperti yang disebutkan oleh Tetua Pan dan Tetua Tai. Ia mengulurkan tangannya, memberi isyarat sambil berbicara. Saat ini, metode evolusi hewan peliharaan legendaris yang telah kukuasai meliputi gagak emas berkaki 3 dengan atribut api dan cahaya ganda. Pohon fusang 9 naga dengan atribut api dan kayu ganda. Taiwu dengan atribut air dan guntur ganda. Master pedang teratai merah dengan atribut api tunggal. Dan Master Pedang Mimpi Buruk dengan atribut kegelapan tunggal, totalnya ada 5. Tanpa ragu, ia melanjutkan, kalian boleh memilih salah satu dari 5 hewan peliharaan ini. Setelah memilih, beritahu aku, dan aku akan mengatur waktu untuk menyelesaikan evolusi mereka dan mengirimkannya kepadamu sebagai imbalan atas waktu kalian melindungi pangkalan pembiakan Sunrise dan keluargaku. Ini. Ketika Pantua mendengar hadiah yang ditawarkan Li Qian, kepalanya menjadi kosong, dan dia berdiri di sana tertegun. Ia sempat berpikir kerja kerasnya selama ini patut diberi penghargaan, tetapi ternyata besaran penghargaannya masih sedikit di luar ekspektasinya. Jika seseorang dapat memperoleh hewan peliharaan potensial tingkat legendaris sebagai hadiah hanya dengan menjaganya kurang dari 2 tahun, Penatua Pan yakin bahwa banyak sekali penjinak binatang tingkat Sein atau bahkan tingkat legendaris di seluruh Federasi Sia Timur akan berbondong-bondong mendatanginya. Tentu saja, dia juga tahu bahwa kesempatan ini langka dan tidak mungkin datang lagi. Saya hanya kebetulan memanfaatkan celah ini dan mengisi kekosongan ini pada waktu itu. Ini sungguh terlalu. Jantungnya berdebar kencang. Ia ingin menolak, merasa hadiahnya jelas terlalu murah hati, tetapi kata-kata itu tak kunjung keluar. Hewan peliharaan yang memiliki potensi legendaris, jika tumbuh normal, akan menjadi hewan peliharaan legendaris dan dapat menjadi dewa pelindung suatu kekuatan. Dihadapkan dengan hadiah sebesar itu, dia benar-benar tidak bisa menolaknya. Dia tahu betul bahwa ini mungkin satu-satunya kesempatannya dalam hidupnya untuk mendapatkan hewan peliharaan potensial yang legendaris. Li Qian tahu persis apa yang dipikirkannya, berjalan mendekat, dan menepuk pundaknya lagi, tidak perlu terburu-buru mengambil keputusan. Kau bisa membicarakannya dengan keluargamu saat kau kembali. Sudah beres. Temui aku di pangkalan penelitian giok di alam rahasia No. 3. Setelah berkata demikian, dia tidak berlama-lama lagi dan berjalan meninggalkan tempat kejadian. Dan dengan demikian, masalahnya pun selesai. Bab 830. Setelah pertemuannya dengan Tuan Pan, Li Qian tidak melanjutkan penelitian mendalamnya selama beberapa hari berikutnya. Dia tahu betul bahwa penelitian pada misi 2 telah mencapai kemacetan jangka pendek, dan tidak lagi mudah untuk terus meningkatkan kemajuannya. Selain itu, menghabiskan lebih banyak waktu dengan orang tua selama beberapa hari yang tersisa juga merupakan faktor penting. Waktu berlalu cepat bagaikan anak panah, dan segera tibalah saatnya dimulainya tahun ajaran baru. Pagi itu, setelah sarapan, Li Qian segera mengemasi barang-barangnya dan kemudian pergi ke ruang terbuka kecil di tengah pangkalan kultivasi Jiaoyang. Di sana, pesawat ruang angkasa mekanik No. 9 milik Zero sudah terparkir dengan tenang. Ayah, Ibu, aku pergi sekarang. Kalian berdua harus jaga diri baik-baik. Kalau ada waktu luang, kalian bisa datang ke Universitas Penjinak Binatang Sasu. Aku akan mengajak kalian berkeliling kota Sasu. Pemandangan di sana cukup indah. Sebelum naik ke kapal, Li Qian mengoceh panjang lebar, bercerita banyak hal kepada orang tuanya. Dia telah berada di dunia ini selama lebih dari 2 tahun sekarang, dan dia telah lama terintegrasi ke dalam tubuh dan identitas ini. Li Qian berbicara dengan orang tuanya untuk waktu yang lama. Berikutnya adalah keempat wanita kontrak dan gadis kecil Sun Ruirui. Mereka mengobrol cukup lama dengan kedua tetua itu. Hanya ketika Zero mendesak mereka, mereka dengan enggan menaiki pesawat ruang angkasa mekanik No. 9. Melihat gadis kecil Sun Ruirui, yang pipinya masih memerah, Li Qian kira-kira menebak apa yang dibicarakan ibunya dengannya.
Dia tertawa dan bertanya dengan nada bercanda, apa sebenarnya yang dikatakan ibuku kepadamu? Mendengar ini, pipi gadis kecil Sun Ruirui menjadi semakin merah, seperti apel merah matang. Tidak ada apa-apa. Hanya saja, gadis kecil itu tergagap, mencoba menutupinya. Tepat saat itu, Wu Yu tiba-tiba menyela, aku tahu apa yang Bibi dan Ruirui katakan, apakah kalian ingin? Hiks hiks hiks. Tepat saat Wu Yu, wanita bersayap itu, hendak menceritakan masalahnya, gadis kecil Sun Ruirui bereaksi cepat dan menerkamnya sambil menutup mulutnya. Melihat gadis-gadis itu bertengkar, Li Qian tersenyum tipis. Adegan ini sungguh menghangatkan hati dan damai. Alangkah indahnya jika kehidupan dapat terus berlanjut seperti ini, tanpa ada era kehancuran atau krisis peradaban. Dalam keadaan linglung, dia hanya menutup matanya dan beristirahat. Tidak lama kemudian, dia tertidur di kabin pesawat ruang angkasa. Fei Yue adalah orang pertama yang menyadari kondisi Li Qian. Ia mengangkat jarinya dan memberi isyarat agar Li Qian diam. Melihat hal itu, para wanita itu semua memilih diam sebagai tanda setuju. Mereka menatap Li Qian yang tertidur lelap, mata mereka dipenuhi kelembutan. Meskipun sikapnya tampak riang dan optimis, gadis-gadis itu tahu betul bahwa Li Qian memikul beban berat di hatinya. Ia selalu suka berkata, jika langit runtuh, pasti ada orang tinggi yang menopangnya, tetapi kenyataannya, ia bekerja keras dalam diam, berharap dapat menjadi orang tinggi secepat mungkin. Karena menghabiskan banyak waktu bersama, gadis-gadis itu sebenarnya cukup mengenal Li Qian. Waktu berlalu dengan lambat. Sekitar tengah hari, pesawat ruang angkasa mekanik 09 akhirnya tiba di kota Mizu. Kota Mizu sangat terkenal di seluruh provinsi Barat Daya. Ia terkenal bukan karena ukurannya. Bahkan, dari segi ukuran, kota Mizu bahkan tidak termasuk yang teratas di seluruh provinsi Barat Daya. Ukurannya hanya hampir sama dengan kota Lingshui. Kota ini terkenal karena Universitas Beastmaster yang terletak di sini, juga dikenal sebagai Universitas Beastmaster Michigan. Sebagai salah satu dari 8 universitas teratas, Universitas Penjinak Binatang Mizu tidak dapat dibandingkan dengan Universitas Penjinak Binatang Zonghai dan Universitas Penjinak Binatang Kyoto, tetapi masih sedikit lebih baik daripada Universitas Penjinak Binatang Sasu. Ia termasuk golongan tengah di antara 8 golongan utama. Saat pesawat udara mendekati kota Mizu, Li Qian melihat keluar melalui jendela kapal. Kota Mizu terletak di pegunungan Hengyun dan dikelilingi oleh hutan purba yang rimbun, membuatnya tampak seperti permata di Danau Zamrud. Pemandangannya cukup bagus. Kelihatannya lebih baru daripada kota Sazu yang tertutup pasir. Pesawat udara itu telah melakukan kontak dengan Universitas Minnesota, menggunakan saluran resmi universitas. Oleh karena itu, pesawat ruang angkasa mekanik 09 milik Guru Zero mendarat langsung dan berlabuh di area dok pesawat ruang angkasa Universitas Minnesota. Di Universitas Beastmaster di Michigan, di dalam area dok pesawat udara, Li Qian baru saja melangkah keluar ketika dia melihat sosok yang dikenalnya. Tidak lain dan tidak bukan adalah Jiabo. Li Qian masih cukup terkejut bahwa Jiabo akan ada di sana untuk menyambutnya. Mengingat status jabar dan kekuatan tempur tingkat tingginya, secara teori ia harus ditempatkan di alam dimensi untuk waktu yang lama. Di mana saya dapat menemukan waktu luang? Meskipun dia tidak begitu mengerti, Li Qian tetap cukup senang melihat Jiabo di sini. Ini setidaknya menunjukkan bahwa Universitas Michigan Beastmaster menghargai dirinya sendiri. Paman Jia, aku tak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Aku sungguh tersanjung. Setelah meninggalkan pesawat ruang angkasa 09, Li Qian berjalan cepat dan menyapanya sambil tersenyum. Aku mengundangmu untuk mengunjungi Universitas Penjinak Binatang di Mizu, kata Paman Jia sambil tersenyum. Bagaimana mungkin aku, yang mengundangmu, tidak muncul ketika kau, sang tamu, sudah datang? Sambil berbicara, Paman Jia memperkenalkan 2 orang di sebelahnya. Li Qian, perkenalkan. Ini Dekan Feng Xiaolian, Dekan Akademi Pembiakan Universitas Penjinak Binatang Mizu. Ini Luo Yunji, Direktur Akademi Pembiakan Universitas Penjinak Binatang Mizu, dan juga pendiri pangkalan pembiakan Panda Yunji. Mendengar perkenalan Jiabo, Li Qian segera menangkupkan tangannya untuk memberi salam dan berkata, aku sudah banyak mendengar tentangmu. Dia benar-benar tidak tahu banyak tentang Dekan Feng Xiaolian, tetapi dia telah lama mengagumi Direktur Luo Yunji. Ketika dia datang ke sini sebelumnya untuk mencari inspirasi evolusi naga es dan api, dia tinggal di tempat pengembang biakan Luo Yunji selama beberapa hari. Kali ini, dia akhirnya bertemu dengan naga yang sebenarnya. Harus dikatakan bahwa penampilan dan perilakunya agak di luar ekspektasinya. Dia sama sekali tidak tampak seperti pelatih yang sangat terampil. Dia lebih seperti kakak perempuan tetangga yang baik dan lembut, tipe yang berpengetahuan luas dan masuk akal. Bagaimanapun, mereka tampak sangat mudah didekati. Jadi, Anda Profesor Li Qian. Anda sungguh bermartabat dan mengesankan. Melihat Anda secara langsung jauh lebih baik daripada mendengar tentang Anda, jawab Dekan Feng Xiaolian sambil tersenyum. Mendengar pujian Dekan Feng Xiaolian, bibir Li Qian berkedut hampir tak terasa. Meskipun Din Feng memulai dengan memuji orang, pujiannya agak terlalu berat dan terdengar agak kaku. Di sisi lain, Direktur Luo Yunji berbicara dengan suara lembut dan elegan, mengadopsi sikap seorang wanita terhormat dan seseorang yang berbicara dengan aura seseorang dari negara yang makmur dan damai. Selamat datang Profesor Li di Universitas Penjinak Binatang Mizu. Anda harus bersenang-senang kali ini.
Kota Mizu, termasuk kota Yizu di dekatnya, memiliki banyak situs bersejarah dan tempat wisata terkenal yang patut dijelajahi. Bersambung,